Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 562 Rencana Sempurna. Tairen dan Tan Lang sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jiang Chen. Mereka berpendapat bahwa ini adalah misi yang mustahil. Lagi pula, target mereka adalah Fergana Stallion, Raja Iblis kelas 9. Ketika dihadapkan dengan perbedaan kekuatan tempur yang sangat jauh, semua rencana dan pendekatan akan menjadi sia-sia. Jadi, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara membunuh Fergana Stallion. Namun, ketika mereka melihat kepercayaan diri di wajah Jiang Chen, mereka tiba-tiba merasa bahwa Jiang Chen benar-benar dapat melakukan hal yang berani ini. Menurut pemahaman mereka, Jiang Chen jarang melakukan sesuatu yang tidak ia yakini, apalagi fakta bahwa ia melakukan ini untuk menyelamatkan Big Yellow, jadi ia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Kalian berdua perhatikan baik-baik. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen perlahan menutup matanya dan mulai melantunkan mantra yang sulit dipahami. Dia melambaikan telapak tangannya di udara, menyebabkannya tampak seperti dua kupu-kupu yang menari. Kedua telapak tangan itu berkedip-kedip dengan cahaya terang, dan rune dapat terlihat melayang di bawah cahaya terang ini. Dan, setelah meninggalkan cahaya, mereka mulai menari di udara. Seluruh pemandangan itu tampak seperti fantasi. Ketika Tairen dan Tan Lang melirik rune itu, mereka tidak bisa menahan perasaan terbuai. Setelah munculnya rune-rune ini, lingkungan di sekitar mereka mulai berubah menjadi pemandangan yang indah. Lembah yang tadinya tandus berubah menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan. Banyak bunga dan rumput muncul di mana-mana, sementara kupu-kupu dan lebah terlihat terbang di atasnya. Tampaknya musim semi telah tiba, dan meskipun saat ini malam, mereka merasakan keinginan untuk mandi dalam kehangatan sinar matahari. Setelah itu, seolah-olah air di kolam itu menjadi hidup, air itu mulai tampak jernih. Tepat di tengah kolam, ada batu putih susu besar dengan tekstur seperti batu giok. Pemandangan di depan mereka telah berubah total. Terkejut, Tairen dan Tan Lang menatap sekeliling mereka, merasa seolah-olah mereka telah dipindahkan ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia baru telah muncul sepenuhnya. Lembah yang dulunya sunyi kini telah lenyap. Tairen dan Tan Lang tenggelam dalam pemandangan yang fantastis, benar-benar menikmati lingkungan baru ini. Tepat pada saat ini, Jiang Chen membuka matanya. Ketika dia melihat ekspresi wajah Tairen dan Tan Lang, dia langsung berteriak, "Ha!" Teriakan itu bagaikan guntur yang tiba-tiba menggelegar di benak kedua lelaki itu. Dengan goyangan tubuh, mereka akhirnya terbangun, dan menyadari bahwa lingkungan yang mereka lihat telah menghilang lagi. Lembah itu kembali ke tampilan aslinya. Namun, ketika kedua lelaki itu mencoba memfokuskan pikiran mereka lagi, mereka sekali lagi memasuki lingkungan yang luar biasa itu. Ini, apa yang terjadi? Chen kecil, kamu, apa yang baru saja kamu lakukan? Bagaimana itu bisa terjadi? Kedua pria itu sekali lagi tercengang. Tidak mungkin mereka bisa tetap tenang. Pendekatan Jiang Chen terlalu menakutkan. Tentu saja, dengan pengalaman mereka, mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa lingkungan yang indah itu hanyalah ilusi. Namun, mereka tidak dapat mencegah diri mereka untuk tidak terseret ke dalam ilusi itu. Jika bukan karena teriakan keras Jiang Chen, mereka tidak akan mampu menarik diri keluar. Terutama Tairen, dia adalah seorang murid agama Buddha, yang memberinya pikiran yang luar biasa kuat. Namun, bahkan dengan itu, dia masih gagal mengendalikan dirinya, dan dengan demikian ditarik ke dalam ilusi yang dibuat oleh Jiang Chen. Ilusi itu tampak begitu nyata, seolah-olah itu adalah dunia nyata. Menakutkan, sangat menakutkan. Kedua pria itu membuka mata lebar-lebar dan menatap Jiang Chen. Dia tidak pernah berhenti mengejutkan mereka. Saya menguasai keterampilan ilusi yang disebut Sutra Hati Ilusi. Keterampilan ini memungkinkan saya menciptakan alam ilusi agung. Baru saja, saya menggunakannya untuk menciptakan alam ilusi di sini. Tentu saja, untuk menghadapi kuda Fergana, ilusi ini saja masih jauh dari cukup. Membangun alam ilusi ini hanya untuk menciptakan lingkungan yang berbeda, dan itu baru langkah pertama. Setelah menjelaskan kepada mereka, tangan Jiang Chen bergerak sekali lagi. Dengan jentikan telapak tangannya, lautan api tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, ia mengeluarkan banyak ramuan dan sumber daya alam langka, melemparkan semuanya ke lautan api. Orang ini sedang meramu pil. Sialan, dia bahkan seorang alkemis. Oh benar, dia bisa meramu pil naga petir matahari 9. Sialan, sungguh makhluk yang tidak normal. Ucap Tiran dengan nada muram. Dalam waktu sekitar 10 menit, dua pil yang berkilauan terbentuk di telapak tangan Jiang Chen. Masing-masing sebesar kepalan tangan manusia, dan bersinar terang dengan warna keemasan. Pil-pil itu penuh dengan aura yang murni, dan hanya dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu adalah pil berkualitas premium. Pil yang luar biasa. Tairen dan Tan Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Ini adalah pil 9 surya yang mendalam, yang diproduksi menggunakan air suci 9 surya dan beberapa herbal. Meskipun pil ini tidak memiliki jiwa iblis dari Vireton Savage, pil ini tetaplah pil yang langka.
Di antara kedua pil ini, salah satunya adalah pil 9 surya yang mendalam yang asli, dan yang lainnya disuntik dengan racun yang mematikan. Aku akan memancing kuda Vergana ke sini, dan begitu ia memakan pil racun itu, ia akan terpengaruh olehnya, yang akan mengurangi kekuatan keseluruhannya. Beberapa saat kemudian, aku akan menyiapkan dua formasi besar di dalam alam ilusi, satu untuk menjebak dan yang lainnya untuk membunuh. Aku akan mengajarimu cara mengaktifkannya nanti. Ketika saatnya tiba, kita bertiga akan menyerang kuda Vergana bersama-sama. Tidakkah menurutmu akan lebih mudah untuk menangani kuda Vergana yang diracuni? Senyum dingin muncul di wajah Jiang Chen. Dapat dikatakan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Karena mustahil untuk membunuh Vergana Stallion di Sekte Invincible, ia memutuskan untuk memancingnya ke sini. Tubuh Jiang Chen mengandung banyak racun mematikan, membuatnya memiliki racun paling mematikan di bawah langit. Jika ia bertarung melawan Vergana Stallion secara langsung, dengan kekuatan Raja Iblis kelas 9 yang luar biasa, akan agak sulit baginya untuk meracuninya. Jadi, Jiang Chen berencana untuk menggunakan pil ini dan memancing Vergana Stallion, dan begitu ia memakan pil itu, racun mematikan itu akan masuk ke tubuhnya, dan akan butuh banyak waktu sebelum ia bisa menghilangkannya dari tubuhnya. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan Vergana Stallion akan sangat berkurang. Dan, dengan formasi pembunuhan yang disiapkan oleh Jiang Chen, ia sangat yakin ia bisa membunuh Vergana Stallion. Tyrant dan Tan Lang terdiam. Kedua pria itu menatap Jiang Chen dengan mata terbuka lebar. Jauh di dalam hati mereka merasa bahwa menjadikan orang ini sebagai musuh pasti sangat menakutkan. Ini adalah rencana yang nyaris sempurna, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, yang menanti adalah kematian Vergana Stallion yang tak terelakkan. Sialan, dia bisa menarik kesengsaraan surgawi, dia tahu cara meramu pil dan mengatur formasi, dan dia bahkan bisa menghasilkan racun, apakah dia masih manusia? Tyrant merasa seakan-akan ia akan segera pingsan. Bergaul dengan makhluk abnormal seperti Jiang Chen memberinya tekanan yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang pria menjadi ahli dalam banyak bidang? Dan bahkan mencapai tahap yang menakutkan di setiap bidang. Tidak peduli seberapa hebat Raja Iblis kelas 9 itu, tidak mungkin ia dapat menahan rencana Jiang Chen. Setelah itu, di bawah tatapan heran Tyrant dan Tan Lang, Jiang Chen membentuk dua formasi besar. Akhirnya, ia pergi ke kolam dan meletakkan dua pil di atas batu putih susu yang ilusif. Di dalam ilusi itu, ada pemandangan di mana batu susu itu memancarkan benang-benang berkabut, sementara dua pil yang tampak mistis melayang di atasnya dibawa oleh benang-benang berkabut. Kedua pil itu memancarkan cahaya terang, dan siapapun yang melihat pemandangan ini akan langsung tertarik, mengira bahwa kedua pil itu adalah benda luar biasa yang telah menyatu dengan esensi alam. Selain itu, pemandangan yang luar biasa di lembah terpencil ini juga akan memberi mereka kesan bahwa itu disebabkan oleh pil-pil itu. Jadi, sangat sedikit yang mampu menahan godaan itu. Perlu disebutkan bahwa rencana Jiang Chen sangat jahat. Tyrant dan Tan Lang saling bertukar pandang, mengacungkan jempol besar kepada Jiang Chen pada saat yang sama. Ketika mereka melihat rencana itu sekali lagi, mereka tidak ragu apakah Jiang Chen akan mampu membunuh Vergana Stallion atau tidak. Selama Vergana Stallion jatuh ke dalam perangkap Jiang Chen, yang menunggunya hanyalah kematian yang tak terelakkan. Setelah menyelesaikan semuanya, Jiang Chen mengeluarkan dua jimat emas dan menyerahkannya masing-masing kepada Tyrant dan Tan Lang. Kedua jimat ini akan memungkinkan kalian bergerak melalui alam ilusi dan formasi tanpa terpengaruh. Begitu aku memancing Vergana Stallion ke sini besok, dengarkan perintahku, dan kita akan membunuhnya bersama-sama. Hehe, ini benar-benar mengasyikkan. Ini pertama kalinya biksu ini berpartisipasi dalam sesuatu seperti ini. Aku tidak bisa menahan kegembiraanku. Tyrant mulai tertawa dengan cara yang menyeramkan. Ia merasa sangat gembira saat berpikir bahwa mereka akan menjebak seekor kuda jantan Raja Iblis kelas 9 Vergana dan membunuhnya, karena ini adalah pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini. Chen kecil, saat kau menjadi jahat, kau jelas merupakan pria paling licik yang pernah kutemui. Tan Lang mendecak lidahnya dan berkata sambil menatap Jiang Chen dengan kagum. Apakah kamu memujiku atau apa? Jiang Chen memutar matanya. Namun, jika kuda Vergana itu mengikuti kepala sekte ke Gunung Luoxia, semua usaha kita di sini akan sia-sia. Ucap Tiran dengan wajah cemberut. Jangan khawatir. Sekte tak terkalahkan bukanlah satu-satunya yang pergi ke Gunung Luoxia. 3 kekuatan besar lainnya juga ada di sana, dan menurut apa yang ku ketahui, para pemimpin dari 3 kekuatan besar lainnya tidak membawa serta kendaraan mereka. Karena tidak ada yang melakukannya, kepala sekte tak terkalahkan juga tidak akan melakukannya. Jiang Chen tersenyum. Sepertinya tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi, dia akan selalu menunjukkan ekspresi percaya diri yang sama. Baiklah. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Menyelinap ke sekte tak terkalahkan bukanlah hal yang menyenangkan. Tan Lang mengingatkan. Jangan khawatir. Dalam sekejap, Jiang Chen menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Tyrant dan Tan Lang di lembah.
Kota Changling, kota yang terletak tidak jauh dari sekte tak terkalahkan. Dibandingkan dengan kota Hongyue, kota itu jauh lebih makmur. Penguasa kota adalah Raja Tempur kelas 6. Ia memiliki 3 putra, yang termuda adalah Ruan Hao. Di usianya yang masih muda, ia telah mencapai alam Raja Tempur kelas 3, dan merupakan murid sekte tak terkalahkan yang menerima perlakuan baik. Malam ini, Ruan Hao baru saja kembali dari sekte tak terkalahkan, dan tinggal di rumah penguasa kota. Jiang Chen telah mengetahui semua ini sebelum bertindak. Larut malam, dia menyelinap ke dalam rumah tuan kota, dan menggunakan keterampilan derivasi jiwa hebat, dia dengan cepat menemukan kediaman Ruan Hao. Tepat pada saat ini, Ruan Hao sedang duduk dengan kaki terlipat di sebuah kamar mewah. Ia sedang dalam kondisi kultivasi yang tenang. Dengan kemampuan Jiang Chen, ia mampu berjalan-jalan di City Lord Mansion ini dengan santai tanpa diketahui oleh siapapun. Sama seperti sekarang, ia telah muncul di kamar Ruan Hao tanpa diketahui olehnya. Tuan Kota Muda, tampaknya Anda cukup serius dengan kultivasi Anda. Jiang Chen tiba di depan Ruan Hao dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Astaga, plus. Ruan Hao tiba-tiba membuka matanya dan menatap Jiang Chen, keterkejutan terlihat di wajahnya, karena dia tidak menyadari bahwa ada tamu tak diundang di kamarnya.